Ya, persaingan dalam berbisnis adalah hal yang wajar ditemui bagi para pelaku usaha tentunya dimanapun mereka berada. Apalagi kompetisi pun secara otomatis terbentuk dan acap kali ikut menseleksi menentukan siapakah di antara mereka yang paling kuat untuk bertahan. Begitupun dengan bisnis sekuritas di Indonesia atau menjadi broker saham di tanah air yang ternyata juga memiliki tantangan tersendiri bagi para broker-broker asing hingga mereka memutuskan hengkang karena sejumlah faktor yang ada. Siapa sajakah broker saham asing yang harus mengibarkan ataupun mengibarkan bendera putih dan harus angkat kaki dari Republik ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Goodbye Bursa Saham Indonesia. Nah, apabila kita melihat dari sini memang baru-baru ini hangat kabar beredar terkait hengkangnya broker saham asing dan secara resmi menghentikan bisnisnya di tanah air. Broker asing tersebut adalah Citigroup Sekuritas Indonesia yang apabila dilihat dari nilai transaksinya di Bursa Efek Indonesia nilainya juga tak bisa dikatakan rendah ataupun main-main begitu ya apabila melihat pergerakannya. Nilai transaksi dari Citigroup Sekuritas Indonesia sejak tahun 2018 ini memang cukup tinggi di angka 142,82 triliun, lalu terus menurun dengan sejumlah tantangan yang ada di bursa kita di 86,25 triliun, lalu di 2020 82,89 triliun dan yang terakhir secara year to date di 11 November 2021 berada di angka 46,63 triliun rupiah. Nah, apabila kita melihat di sini memang secara total diketahui Citigroup Sekuritas telah beroperasi di Indonesia selama 11 tahun lamanya di negeri ini dan harus berakhir atau memutuskan hengkang dari tanah air. Pertanyaannya adalah ada apa ataupun ada masalah apa di dalam Citigroup sehingga mereka harus mengibarkan bendera putih untuk bertahan di tanah air. Dan juga diketahui penghentian bisnis Citigroup Sekuritas ini terjadi dikarenakan memang seiring dengan proses penjualan bisnis consumer banking dari Citi ini di Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja, Citigroup melakukan hal ini hampir di 13 negara di dunia tempat Citigroup beroperasi begitu ataupun Citigroup memutuskan untuk keluar dari bisnis consumer banking yang mereka miliki. Adapun selama beroperasi atau sejak periode November 2021 ini nilai modal kerja bersih disesuaikan atau yang biasa kita sebut MKBD dari Citigroup ini mencapai 293,36 miliar rupiah. Baru saja resmi hengkang. Ternyata melansir dari Bloomberg di pekan lalu sudah ada saja yang mengantri begitu ya untuk mendapatkan lini bisnis yang dimiliki oleh Citigroup di Indonesia ataupun di tanah air. Dan mereka adalah DBS Singapura dan juga ada nama UOB yang dikabarkan bersaing untuk mendapatkan aset-aset Citigroup di tanah air. Dan disebutkan pula aset Citigroup yang berada di Indonesia setidaknya ada begitu ataupun dilepas dengan harga 1 miliar rupiah, 1 miliar US dollar ataupun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 14 triliun rupiah. Nah, ini siapakah yang akan jadi pemenangnya dan memang kita nantikan saja bersama. Lalu broker asing mana lagi yang memutuskan untuk hengkang dari tanah air bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita melihat di sini atau melihat datanya memang untuk broker asing yang juga memutuskan untuk menghentikan kegiatan operasionalnya di tanah air adalah Morgan Stanley, hengkang dari RI, di mana Bursa Efek Indonesia juga telah mencabut SPAB dari Morgan Stanley ataupun surat persetujuan anggota bursa yang dapat diartikan begitu ya, Morgan Stanley tak akan bertengger lagi di jajaran broker list Bursa Efek Indonesia. Dan memang mengamati nilai transaksi yang dimiliki oleh Morgan Stanley ini diketahui mencapai 6,22 triliun rupiah di dalam negeri memang dengan MKBD sebesar 510,62 miliar rupiah atau lebih besar dibandingkan kalau kita lihat tadi MKBD yang dimiliki oleh Citigroup Sekuritas Indonesia. Alasan mengapa Morgan Stanley juga harus hengkang dari bursa tanah air ini memang adalah disebutkan begitu semakin karena adanya ataupun semakin turunnya ataupun ada penurunan dari pembobotan saham-saham di negara ASEAN termasuk juga ada Indonesia dalam pembobotan indeks MSCI. BI pun atau Bursa Efek Indonesia pun menjelaskan bahwa pembobotan saham di kawasan ini dalam MSCI ini memang mulai terdesak oleh saham-saham China yang juga masih dikategorikan sebagai negara berkembang dalam indeks tersebut. Akibatnya Morgan Stanley pun mau tak mau menutup kegiatan operasionalnya di Indonesia ataupun di tanah air. Lalu
Siapa lagi kira-kira broker asing yang tak mampu bertahan di tanah air? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang mengingat jauh ke belakang, mungkin Anda juga masih mengingat begitu ya dengan broker Merrill Lynch. Nah, ini memang di sini memang memutuskan untuk tidak beroperasi di Indonesia sejak tahun 2019 lalu. Nilai transaksi yang dimiliki oleh Merrill Lynch ini memang juga tak main-main begitu pada waktu itu, atau berada di angka 45,25 triliun rupiah. Di sini memang Merrill Lynch juga memiliki MKBD sebesar 255,82 miliar rupiah pada saat terakhir sebelum memutuskan untuk angkat kaki dari Republik ini. Alasan yang membuat Merrill Lynch harus pergi dari Indonesia adalah goyahnya kondisi keuangan mereka karena terdampak krisis Amerika Serikat pada tahun 2008 lalu, sehingga sekuritas ini harus menerima kenyataan untuk diakuisisi oleh Bank of America dan berganti kebijakan di dalam internal perusahaan. Lalu saat ini broker mana aja sih yang bertengger di deretan broker dengan total valuasi begitu ya tertinggi di Bursa Efek Indonesia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini memang bisa kita lihat ternyata broker dengan total value tertinggi di Bursa Efek Indonesia adalah dipegang oleh Mirae Aset Sekuritas Indonesia dengan total transaksi secara year to date 11 November 2021 berada di angka 607,54 triliun rupiah besarannya. Lalu di posisi kedua ada Mandiri Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, UBS Sekuritas Indonesia, CGS CIMB Sekuritas Indonesia yang di urutan ke nomor 5 begitu ya di deretan dengan transaksi terbesar di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini memang dari deretan ini kita harapkan mereka juga mampu bertahan terus gitu ya, karena untuk terus mewarnai bursa tanah air agar nilai transaksi di bursa kita juga akan tetap terjaga, terlebih dengan banyaknya kucuran dana asing di dalamnya ataupun di Bursa Efek Indonesia. Demikian